Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 fadilah dan manfaat salat tahajud. Yang pertama yaitu tiket masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai sekalian manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, sambunglah silaturahmi, tegakkanlah sholat malam saat manusia lainnya sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa ibadah yang bisa menjadi wasilah masuknya kita ke dalam surga. Salah satunya adalah dengan sholat tahajud. Yang nomor 2 yaitu sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penyembuh penyakit hati dan penyakit fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dirikanlah sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Sholat malam dapat mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Sholat malam adalah sebagai penebus perbuatan buruk, mencegah perbuatan dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis dari Imam Ahmad ini menjelaskan banyak sekali keutamaan dan manfaat serta hikmah dari melaksanakan sholat tahajud. Kalau dirinci dari hadis ini saja, keutamaan sholat tahajud antara lain kebiasaan orang-orang soleh dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penebus perbuatan buruk, mencegah berbuat dosa bisa terhindar dari berbagai penyakit yang menyerang tubuh. Keutamaan dan manfaat sholat tahajud itu. Yang nomor 3 yaitu sebagai sarana mendapatkan kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jibril mendatangiku kemudian berkata, 'Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena engkau akan mati. Cintailah orang yang engkau suka karena engkau akan berpisah dengannya. Lakukanlah apa keinginanmu, engkau akan mendapatkan balasannya.' Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang muslim adalah sholat waktu malam dan ketidakbutuhannya dimuliakan orang lain." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi ini jelas sekali menerangkan bahwa orang memperoleh kemuliaan. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan sholat malam. Yang keempat yaitu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian yang nomor 5 yaitu kemungkinan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Di malam hari ada suatu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di malam hari ada satu saat yang ketika orang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah akan memberinya. Itu berlangsung setiap malam." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tengah malam terakhir maka sholatlah sebanyak yang engkau inginkan. Sesungguhnya sholat waktu tersebut adalah maktubah masyudah,
waktu yang apabila bermunajat maka Allah menyaksikannya, dan apabila berdoa maka didengar doanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Benar, malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Namun ternyata Allah mengistimewakan suatu waktu di setiap malam untuk mengabulkan doa-doa hamba-Nya yang meminta kebaikan dunia dan akhirat. Yang nomor 6 yaitu menghapus dosa dan menghalang berbuat salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah qiyamul lail, karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Bentuk taqarrub, penghapus dosa dan penghalang berbuat salah. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang nomor 7 yaitu kesempatan menghirup udara yang bersih. Waktu sepertiga malam adalah waktu di mana udara dalam kondisi yang sangat bersih dan jernih. Saat seseorang bangun untuk melaksanakan sholat tahajud dan menghirup udara malam yang sejuk. Hal ini sangat baik untuk kesehatan. Udara yang bersih membuat kerja paru-paru semakin mudah. Udara yang bersih juga mampu memperlancar aliran darah di dalam tubuh kita. Yang nomor 8 yaitu memberikan ketenangan orang yang bangun malam hari untuk sholat tahajud. Maka akan mendapatkan suasana yang tenang dan damai. Kondisi seperti ini sangat baik bagi kejiwaan seseorang, apalagi yang mempunyai permasalahan psikis maupun fisik. Nah, jika saat ini Anda sedang mengalami banyak sekali permasalahan dalam hidup, coba nanti malam niatkan untuk sholat tahajud. Pilih waktu yang paling baik, lalu sholat sesempurna mungkin. Mohon ampunan, petunjuk, dan berdoa agar Allah menyelesaikan permasalahan kita. Yang nomor 9 yaitu menyembuhkan berbagai penyakit seperti kalangan juga berpendapat bahwa sholat tahajud bisa mengobati dan mengurangi stres hingga kanker. Ada juga yang berpendapat gerakan-gerakan sholat tahajud akan menghindarkan, mengurangi, bahkan menyembuhkan seseorang dari sakit punggung di usia tua. Salah satu alasan logisnya adalah karena sholat tahajud ini dikerjakan pada waktu malam setelah bangun tidur, di mana waktu yang cukup baik untuk meningkatkan kesehatan. Yang nomor 10 yaitu terakhir, Allah akan membanggakan orang yang sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita merasa kagum terhadap dua macam orang. Yang pertama, orang yang bangun dari tikar atau yang dibentangkan dari selimut di antara keluarga dan kekasihnya untuk mengerjakan sholat. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai malaikat-malaikatku, lihatlah pada hambaku yang baru bangun dari tempat tidur dan tikarnya di antara kekasih dan keluarganya untuk sholatnya, untuk mengharapkan sesuatu pahala dari sisiku dan belas kasihanku. Kedua orang yang berperang di jalan Allah, para sahabatnya terkalahkan dan ia mengetahui apa yang harus dilakukan dengan kekalahan tersebut, yaitu harus maju dan tidak akan mendapatkan pahala lagi jika pulang. Kemudian ia kembali sampai darahnya ditumpahkan atau terbunuh. Kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya, lihatlah pada hambaku yang kembali untuk mengharapkan sesuatu dari sisiku dan belas kasihan dariku, sampai darahnya pun tertumpah atau terbunuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, At-Tabrani, dan Imam Ibnu Hibban. Semoga ulasan tersebut bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.